Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Asmaul Husna malam ini insyaallah memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-66, yaitu Asy-Syakir. Pada nama sebelumnya yang ke-65 adalah Asy-Syakur. Baik Asy-Syakir ataupun Asy-Syakur sama-sama berasal dari kata yang sama. Sehingga Asy-Syakir artinya maha berterima kasih. Asy-Syakur juga berarti maha berterima kasih. Lantas apa perbedaan antara Syakir dengan Syakur? Kalau secara bahasa sama-sama berarti maha berterima kasih. Perbedaan antara keduanya terlihat dari pola kata. Asy-Syakir dinamakan dengan isim fa'il dan Asy-Syakur dinamakan dengan sifat mubalaghah. Asy-Syakir berarti Allah maha berterima kasih. Adapun Asy-Syakur artinya Allah maha sangat berterima kasih. Jadi kalau Asy-Syakir hanya memberikan makna umum bahwa Allah maha berterima kasih. Tapi Asy-Syakur memberikan makna mubalaghah, makna luar biasa. Sehingga Allah maha berterima kasih secara luar biasa. Luar biasa dengan dua pengertian. Pertama, pengertian kamiyah. Dan yang kedua, pengertian mahiyah. Apa maksudnya? Allah maha berterima kasih secara luar biasa, itulah Asy-Syakur. Luar biasa dari segi jumlah. Jadi Allah tidak berterima kasih untuk satu kebaikan dengan satu terima kasih. Maka Anda berbuat baik hari ini, Allah berterima kasih. Anda berbuat baik 1 menit kemudian, Allah berterima kasih. 100 kali sehari Anda berbuat baik, 100 kali Allah berterima kasih. Sehingga tidak ada kebaikan Anda, melainkan Anda akan dapatkan terima kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah dalam kehidupan berumah tangga. Istri atau suami kita kalau hanya melakukan kebaikan yang biasa-biasa, rasanya kita tidak terlalu berterima kasih. Istri masak, pulang ngaji ternyata masakan udah ada. Itu memang biasa. Terima kasih ya kamu masak. Gak ada terima kasih. Padahal itu satu kebaikan.
Kecuali kalau istri melakukan sesuatu yang luar biasa, barulah kita ucapkan terima kasih. Jadi coba lihat betapa lemahnya terima kasih manusia ini. Manusia tidak memberikan terima kasih kecuali untuk kebaikan yang luar biasa. Adapun untuk kebaikan yang biasa, apalagi yang kecil, biasanya manusia tidak memberikan terima kasih. Tapi Allah Azza wa Jalla, kebaikan Anda sebesar debu sekalipun akan menjadi terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah pengertian mubalaghah. Maha berterima kasih secara luar biasa. Luar biasa dari segi jumlah. Jumlah dalam arti berapa kali pun Anda berbuat baik, seperti apapun kebaikan itu, Anda akan dapatkan terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, luar biasa. Allah Maha berterima kasih secara luar biasa. Luar biasa yang kedua adalah dari segi mahiyah, dari segi bentuk. Terima kasih kita atas kebaikan orang lain, bentuknya hanya ucapan. Seseorang ngasih Anda hadiah, Masya Allah, Barakallah, Jazakallah, bentuk ucapan saja. Tapi bentuk terima kasih Allah, bentuk terima kasih Allah, Masya Allah. Anda lihat pelacur memberikan kebaikannya kepada seekor anjing, maka Allah berikan terima kasih kepada pelacur ini hingga semua dosanya terhapus. Itulah asy-syakur, yang maha berterima kasih dengan sangat luar biasa. Luar biasa jumlahnya dan luar biasa pula bentuknya. Jadi Allah tidak dinamakan asy-syakur seandainya terima kasih Allah itu biasa-biasa saja. Dan Allah tidak dinamakan asy-syakur seandainya terima kasih Allah itu hanya 1, 2, dan 3 kali. Tetapi jamaah sekalian, berapa kali Allah berterima kasih? Sangat banyak. Bentuk terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa. Inilah pengertian asy-syakur. Jadi dengan demikian, asy-syakur lebih memiliki makna yang lebih kuat dibandingkan asy-syakir. Asy-syakir Allah Maha berterima kasih, tetapi asy-syakur Allah Maha berterima kasih secara luar biasa. Luar biasa jumlah terima kasihnya Allah, dan luar biasa pula bentuk terima kasihnya Allah Azza wa Jalla. Seandainya bukan karena 2 terima kasih yang luar biasa ini, maka Allah tidak dinamakan asy-syakur. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, mari kita lihat catatan penulis mengenai asy-syakir. Beliau mengatakan asy-syakir dalam Al-Quran tersebut sebanyak 2 kali. Dan dua-duanya bergandengan dengan alif. Dalam surat Al-Baqarah ayat 158 Allah berfirman, Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah tempat melaksanakan ibadah kepada Allah. Faman hajjal baita aw i'tamar, siapapun yang berhaji dan berumrah, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, maka tidak jadi soal melakukan sa'i di antara keduanya. Tidak jadi soal? Iya. Karena sa'i pertama dilakukan oleh para sahabat sekitar tahun ke-8 Hijriah adalah sa'i yang disertai dengan keraguan-raguan. Makanya Allah mengatakan Safa dan Marwah Allah yang punya. Kalau kalian haji, kalian umrah, enggak jadi soal, sa'i saja di antara Safa dan Marwah. Allah katakan la junaha, tidak mengapa, tidak jadi soal untuk menghilangkan keraguan-raguan sahabat yang akan bersa'i. Kenapa mereka ragu? Karena di puncak Bukit Safa ada berhala jantan bernama Isa. Dan di puncak Marwah ada berhala betina bernama Nailah. Jadi orang-orang Quraisy
bersa'i antara Safa dan Marwah untuk mengagungkan kedua berhala ini. Nah, tahun ke-8 ketika para sahabat melakukan sa'i, muncullah keraguan-raguan. Macam mana awak mau bersa'i? Ini ada berhala di sana, ada berhala. Allah mengatakan, lakukan saja sa'i. Yang punya Safa, yang punya Marwah adalah Allah. Tidak jadi soal kalian sa'i. Jadi la junaha, tidak mengapa, tak jadi soal kalian sa'i. Ini melepaskan keraguan-raguan sahabat yang tadi. Allah berfirman, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Siapa yang menambah kebaikan, menambah yang wajib dengan yang sunnah, fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah Maha berterima kasih lagi Maha mengetahui. Perhatikan, dalam ayat ini Allah sebutkan syakir, Maha berterima kasih, hubungannya dengan ibadah sunnah. Wa man tatawwa'a khairan, siapa yang melebihkan kebaikan, melebihi yang wajib, artinya sunnah, maka Allah akan berterima kasih. Alim dan Allah Maha mengetahui. Saya kira ayat ini sudah sangat cukup menjadi motivasi bagi kita jemaah sekalian bahwa ibadah-ibadah yang hukumnya tidak wajib, seandainya pun Anda tinggalkan tidak berdosa. Ibadah yang kita namakan dengan mustahab atau sunnah, saat Anda mengabaikannya, Anda sedang mengabaikan terima kasihnya Allah. Karena Allah mengatakan, di dalam ibadah-ibadah sunnah kalian, Anda terima kasihku, kata Allah. Jadi kalau Anda meninggalkan ibadah sunnah tersebut dengan alasan tak wajib, Anda sedang mengabaikan terima kasihnya Allah Azza wa Jalla. Amin, Allah Maha mengetahui. Baik, ini penyebutan syakir bergandengan dengan alif. Nomor 2, pada ayat 147 dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah enggak pernah mengazab kalian sepanjang kalian syukur dan beriman. Jadi azab Allah itu selalu datang saat kita udah nggak bersyukur. Nah, maka ayat ini penjelasan terhadap kita semua. Kalau Anda ingin menutup pintu-pintu azab, berikan syukur yang lebih banyak kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmatnya. Sekali lagi, jadikan semua nikmat Allah syukur. Kalau semua nikmat-nikmat Allah itu menjadi syukur Anda, maka bersamaan dengan syukur tidak ada azab. Syukur dengan azab itu nggak pernah nyatu, nggak pernah bertemu. Sehingga keadaannya cuma dua. Anda bersyukur, azab akan menyingkir. Atau Anda tidak bersyukur, azab akan datang. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Baik. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Sepanjang kalian beriman, kalian pun terus bersyukur atas nikmat, enggak akan ada hukuman Allah untuk kalian. Tak ada hukuman Allah untuk kalian. Wa kana Allahu syakiran 'alima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berterima kasih. Jadi Allah ingin katakan, bersyukurlah kalian, karena syukur kalian adalah syukur Allah juga kepada kalian. Jadi tidak pernah hamba ini bersyukur, melainkan Allah bersyukur atas syukurnya kita. Baik, kenapa dalam dua ayat ini syukur Allah Maha berterima kasih didatangkan dengan alim? Jawabannya, karena Allah Maha tahu syukur apa yang akan Allah berikan atas kebaikan Anda. Enggak selamanya syukur Allah atas kebaikan Anda bahwa Allah memberikan Anda uang. Enggak selamanya syukur Allah atas kebaikan Anda bahwa Allah memberikan Anda jabatan.
Kadang-kadang syukur Allah yang lebih berarti bagi Anda atas kebaikan Anda bahwa Allah memberikan Anda ampunan. Pelacur yang tadi kita ceritakan, terima kasih Allah atas kebaikan pelacur tersebut, bukan terima kasih dalam bentuk mata uang, sehingga pelacur itu menjadi kaya raya. Tidak. Tapi terima kasih Allah kepada pelacur tersebut bahwa Allah memberikannya ampunan hingga semua dosanya bersih dan dia pun masuk surga. Makanya Allah sebutkan syakir dan alim, maha bersyukur, maha mengetahui. Karena Allah maha tahu bentuk syukur apa yang terbaik untuk seorang hamba yang telah berbuat baik. Jangan, Anda nggak perlu sibuklah syukur Allah bentuknya apa. Yang terpenting Anda bersyukur kepada Allah dan biarlah Allah memilihkan syukurnya kepada Anda. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, itulah 2 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan Asmaul Husna Syakir dan dua-duanya digandengkan dengan alim, maha mengetahui, karena terima kasih Allah didasarkan pada ilmu, sehingga Allah selalu memilih bentuk terima kasih yang tepat kepada seorang hamba. Kepada Yusuf yang telah meninggalkan pandangan haram, Allah berikan terima kasih bahwa Nabi Yusuf menjadi penjabat, bahwa Nabi Yusuf memiliki kecerdasan mengartikan mimpi-mimpi. Baik. Hakikat syukur ada 2 jemaah sekalian. Pertama, membalas, dan yang kedua, memuji. Kalau Anda orang yang memberikan Anda kebaikan, Anda dinamakan bersyukur kalau Anda membalas kebaikan itu. Dan nomor 2, kalau Anda memuji atas kebaikan tersebut. Misalnya saya berikan Anda uang 5 miliar. Anda balas 5 triliun. Belum syukur kalau hanya sekedar membalas. Tapi harus ada yang kedua, bahwa Anda memuji. Oh, si fulan orangnya dermawan, si fulan orangnya baik. Walaupun pujian itu enggak seharusnya di depan saya. Tetapi nikmat saat menjadi syukur, berarti nikmat itu harus menjadi pujian-pujian. Baik. Maka penulis mengatakan asyakir maha berterima kasih. Kata beliau, al-madihu liman yuti'uhu wal muthni wal muthibu lahu bita'ati. Allah asyakir maha berterima kasih, artinya Allah maha menyanjung orang-orang yang melakukan ketaatan dan maha membalas. Allah maha menyanjung dan maha membalas orang-orang yang melakukan ketaatan. Inilah pengertian asyakir. Jadi apapun ketaatan Anda, ini akan menjadi sanjungan Allah untuk Anda di hadapan malaikat. Dan nomor 2, ini akan mengundang pembalasan baik dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka Al-Quran mamluun bimadahil anbiya'i wassalihin. Lihatlah dalam Al-Quran, Allah tidak menggelari Anda dengan nama Anda. Karena nama Anda tidak pujian bagi Anda. Perhatikanlah, orang-orang baik digelari oleh Allah. Orang-orang saleh, as-siddiqin, al-qanitin, al-mustaghfirin. Allah tidak. Jadi Allah menggelari kita dengan sifat, tidak menggelari kita dengan nama. Misalnya ketika Anda selalu istighfar, Allah menggelari Anda ini al-mustaghfirin. Ini orang yang selalu istighfar. Allah gelari Anda dengan mustaghfirin, bukan dengan nama Anda. Karena menggelari Anda dengan sifat adalah pujian. Ketika Anda selalu berbuat baik, maka Allah menggelari Anda dengan as-salihin. Kalau Allah menggelari Anda dengan nama Anda, itu bukan pujian. Tapi Allah menggelari Anda yang baik dengan gelar as-salihin, orang yang baik, menjadi pujian. Anda yang berdosa, kemudian bertaubat, maka Allah tidak memanggil Anda dengan nama Anda, tapi Allah menggelari Anda dengan sifat at-taibun, para orang-orang yang bertaubat. Jadi
Al-Quranul Karim menggelari orang-orang yang berbuat baik dengan gelar-gelar sifat sebagai pujian Allah atas kebaikan mereka. Orang-orang yang selalu memaafkan digelari oleh Allah wal 'afin 'anil nas. Orang-orang yang pemaaf. Karena menggelari Anda dengan sifat adalah sanjungan, tapi menggelari Anda dengan nama enggak ada sanjungannya. Misalnya nama Anda, katakanlah Bapak A. Seandainya Allah memanggil Anda dengan Bapak A, itu bukan sanjungan. Tapi ketika Allah memanggil, wahai orang baik, wahai orang dermawan, wahai as-sindiqun, orang-orang yang jujur, Allah memanggil Anda dengan sifat sebuah pujian Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Jadi Asy-Syakir maha menyanjung dan maha membalas. Karena Allah maha menyanjung, maha berterima kasih dengan cara menyanjung dan membalas. Karena Allah maha menyanjung, maka Allah tidak menggelari orang-orang yang berbuat baik dengan namanya, tetapi Allah menggelari mereka dengan sifat-sifatnya. Maka Allah mengatakan siddiqun, asy-syuhada, as-salihun, at-taibun, al-abidun, as-saihun, ar-raki'un, as-sajidun, al-amiruna bil ma'ruf, an-nahuna 'anil munkar. Allah menggelari Anda dengan sifat sebagai pujian. Karena bagian dari terima kasih adalah memuji. Maka Allah Maha berterima kasih atas kepada orang-orang beriman, di mana Allah selalu menyanjung, memuji-muji mereka. Lalu di mana Allah memuji Anda? Allah memuji Anda di hadapan para malaikat. Lihatlah hambaku fulan, perhatikanlah hambaku fulan. Kalian tahu nggak hambaku fulan? Jadi Allah menyanjung Anda dengan sifat di hadapan para malaikat. Asy-Syakirin, Allah Maha berterima kasih. Ini yang pertama, berterima kasih dengan memberikan Anda pujian. Nomor dua, Allah Maha berterima kasih dengan memberikan Anda balasan. Jadi tidak ada kebaikan Anda tanpa balas, sepanjang Anda melakukannya untuk yang Maha berterima kasih. Penulis berkata, yashkuru syakirin wa yadhkuru dzakirin. Allah berterima kasih kepada orang-orang yang selalu bersyukur. Dan Allah pun menyebut orang yang selalu menyebut dirinya. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Zikirkan namaku agar aku pun menyebut nama kalian. Syukurlah atas nikmatku dan janganlah kalian kufur. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, fadhkuruni adzkurkum. Zikirkan namaku agar aku pun menyebut nama kalian. Ibnu Qayyim ini luar biasa. Bahwa seorang hamba begitu kecilnya, begitu kotornya, tiba-tiba Allah menyebut nama-nama Anda di depan malaikat. Tapi nama Anda akan menjadi pembicaraan Allah terhadap malaikat apabila Anda pun tidak pernah henti bersyukur. Jemaah sekalian, penulis berkata lagi, makna syukur irfanul ihsan wa nashruhu wa qila huwa thana'u 'ala al-muhsin bima awlaka iyyahu minal ma'ruf. Hakikat syukur, kata beliau, adalah mengakui satu kebaikan, wa nashruhu, lalu menyebarluaskannya. Ini kalau anda bersyukur atas kebaikan saya, pertama akui. Mengakui kebaikan tidak cukup, tetapi sebarkan. Karena Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Semua nikmat Allah pada kalian hendaknya menjadi cerita gembira dengan banyak orang. Gembirakan orang dengan nikmat yang hari ini ada pada Anda. Gembirakan orang dengan bisnis yang hari ini makin maju. Jadi tidak dinamakan syukur kalau Anda hanya mengakui ini pemberian Allah, ini nikmat dari Allah. Sampai nikmat dan pemberian Allah itu Anda sebarluaskan kepada orang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innal hadis ini dikhilafiahkan sahih atau tidak, tapi maknanya sahih. Nabi bersabda, innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi fi ibadihi. Sesungguhnya Allah sangat cinta apabila seorang hamba memberikan kegembiraannya terhadap nikmat Allah. Jadi jangan pernah Anda menerima nikmat Allah dan Anda tidak berikan kegembiraan. Subhanallah. Mungkin kita salah satunya sering sekali menerima nikmat Allah dengan dingin-dingin saja. Dengan dingin-dingin saja. Ternyata jemaah sekalian itu su'ul adab dengan Allah. Karena kalau Anda termasuk orang yang ingin dicintai oleh Allah, salah satu cinta Allah adalah apabila setiap nikmat Allah Anda terima dengan rasa gembira. Anak kata pulang sekolah, sehat walafiat, itu nikmat Allah, tapi kan biasa-biasa aja kita. Suami pulang kerja, alhamdulillah sehat walafiat, kan biasa-biasa aja kita. Padahal kalau kita tipe orang yang sedang berjuang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, hendaknya setiap nikmat Allah kita sambut, kita terima dengan rasa gembira. Karena tujuan Allah dengan nikmat ini pun menggembirakan Anda. Kalau ternyata Allah ingin menggembirakan Anda dengan nikmat dan Anda tidak gembira juga, mohon maaf, ini kan jahat sekali. Nih, suami Anda kembali nih jelang maghrib dalam keadaan sehat walafiat. Ini nikmat Allah. Allah berikan di depan Anda satu keadaan baik, yaitu suami orang dalam keadaan sehat walafiat. Allah ingin menggembirakan Anda dengan keadaan baik ini. Tapi ternyata kita tidak bergembira juga. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah, apapun karunia Allah, apapun pemberian Allah, hendaklah itu kegembiraan kalian. Ingat yang maha kaya tidak mungkin memberi yang murah. Tidak mungkin memberi yang murah. Misalnya, Anda hari ini berjualan dapat, anggaplah misalnya 1 juta. Tiba-tiba kawan memberikan Anda misalnya 1 miliar. Lalu Anda merasa pemberian orang ini banyak sekali. Nah, jadi maksud saya jawab sekalian, Allah tidak selalu memberikan yang besar. Dan ambisi Anda untuk yang besar agar Anda sadar juga itu sebetulnya hawa nafsu Anda. Cobalah, logis saja deh. Kebutuhan Anda sehari berapa sih? Kebutuhan Anda sehari misalnya 100-200 ribu untuk makan minum di dapur. Kalau kebutuhan Anda 200, Anda ingin 5 juta, saya sih pengen penghasilan sehari 5 juta. Anda ingin 5 juta sehari padahal kebutuhan tertutupi dengan 300 ribu. Sudah lihat bahwa sesungguhnya lebih dari itu adalah hawa nafsu. Kecuali kalau misalnya saya ingin nabung. Oke, kamu nabung buat apa? Kadang-kadang niat nabung kita pun sangat salah. Kenapa nabung? Takutnya nanti sakit biar ada uang. Benar kan? Begitu uangnya terkumpul, langsung dirawat di rumah sakit. Dari awal Anda sudah mengatakan demikian. Makanya jawab sekalian pepatah Arab mengatakan al-qadaru muwakkalun bil mantiq. Ini pepatah bukan hadis. Bahwa takdir-takdir Allah selalu datang dari ucapan-ucapan kita. Selalu datang dari ucapan-ucapan kita. Saya nabung dulu nih. Kenapa mesti nabung? Khawatir nanti saya tidak ada uang. Ya, Anda sudah bicara begitu, takdir akan sampai kepada Anda melalui ucapan tersebut. Maka nanti begitu uang terkumpul, insya Allah Anda pun akan dirawat. Entah di Hermina, entah di Meris. Tidak usah bicara dulu. Ya, Anda satu rumah makan, namanya rumah makan sambal bakar. Maju sekali. Lari luar biasa. Tapi ini namanya serem. Kemarin malah kebakar lubis.
Betul. Terbakar ludes. Tidak ada yang sisa lagi kecuali ada. Ini pun. Anak-anak kalau sudah selesai sekolah, pergi jalan-jalan judulnya perpisahan. Perpisahan. Benar-benar berpisah. Akhirnya apa? Sampai di sini kecelakaan, sekian orang meninggal dunia. Kenapa tidak dinamakan kita jalan-jalan kelulusan? Itu kan enak benarnya. Ini jalan-jalan perpisahan kan enak sekali. Jadi oleh sebab itu, saya tidak mengada-ada ya. Jadi al-qadru muwakkalu bil mati. Takdir Allah akan selalu datang melalui ucapan Anda sendiri. Nabi kita menjenguk seorang tua yang sedang demam. Kata Nabi, bagaimana kabar? Ya Rasulullah, beginilah saya sakit. Kata Nabi, insya Allah sembuh. Sakwa apa ya Rasulullah? Ini sakit semakin dekat, semakin parah. Demam ini panas sekali dan saya merasa kubur saya sudah dekat. Humma yaqul ila alamil kubur, kurang lebih. Ini demam sangat panas. Saya rasa kubur saya sudah dekat. Kata Nabi, fasya'nuka izin. Kalau begitu tunggulah. Tidak berapa hari kemudian laki-laki itu meninggal dunia. Yusuf alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf menyatakan, wahai ayah anda, izinkanlah kami menggembala kambing bawa Yusuf, supaya lebih seru bermain bercanda. Yaqub mengatakan nanti diterkam serigala. Itu kan? Itu ucapan yang baik atau tidak? Itu ucapan yang buruk. Akhirnya mereka berhasil ya mengelabui Nabi Yaqub dan mereka pun membawa Yusuf, tapi malam hari mereka pulang, Yusuf sudah tidak ikut pulang. Yaqub bertanya, di mana Yusuf? Dimakan serigala. Sesuai dengan ucapan Nabi Yaqub tadi pagi. Oleh sebab itu dengarkan. Seburuk apapun pikiran anda tentang anak, tentang satu peristiwa, tetap bicara baik. Anak anda bandel kayak. Jangan bilang ini anak bandel. Sebanding-bandingnya anak berikan ucapan yang baik. Ini anak ini insya Allah besok akan berubah. Ini anak ini wujud sholat kepala di sini anak. Oh, insya Allah ini anak ini mungkin 2-3 hari lagi akan berubah. Jadi, jangan jadikan mulut anda pintu takbir-takbir buruk untuk anda. Maka selalu berbicara baik. Dan di antara sunnah Nabi SAW adalah selalu berbicara baik. Ketika disampaikan di depan Nabi tentang tatuyur itu pikiran-pikiran buruk. Kayaknya ini ada burung hantu teriak malam Jumat. Kayaknya ada yang mau mati. Itu kan tatuyur itu. Siapa yang mau mati? Tetangga kayaknya. Kenapa bukan anda sendiri? Kasihan tetangga. Kenapa ada komentar buruk? Anda dengarkan suara buruk? Ya, itu keadaan buruk. Suara yang buruk? Ya, komentar anda buruk? Enggak. Kata Nabi SAW, walakin yu'jibunil fa'al. Kata Nabi SAW, aku sangat suka kalian mengucapkan anfa'al. Ditanya, ya Rasulullah, apa itu anfa'al? Kata Nabi, al-kalimatut thayyibah. Selalu mengucapkan kebaikan-kebaikan. Walau di depan kalian keadaan tidak baik. Ya, subhanallah. Nabi bertolak dari Madinah untuk melakukan umrah. Sesampainya di Hudaybiyah, Nabi SAW mengutus Utsman radhiyallahu anhu menjumpai tokoh Mekah untuk mengabarkan bahwa Nabi SAW datang dengan ribuan orang tujuannya umrah, bukan untuk ribut. Jemaah sekalian yang saya hormati, ternyata Utsman ditawan dan virallah berita bahwa Utsman sudah dieksekusi. Semua sahabat-sahabat itu emosi. Bahkan mereka berbaiat kepada Nabi SAW untuk membalaskan kematian Utsman. Dalam keadaan emosi, karena berita viral kematian Utsman, tiba-tiba datanglah 2 orang juru undi. Pertama bernama Suhail bin Amr, satu lagi saya lupa. Suhail
Dari kata sahal artinya adalah kemudahan. Nabi tidak tahu apa yang menjadi misi dua orang ini. Cuma salah satu orang ini namanya Suhail yang artinya mudah. Nabi mengatakan, yang datang untuk kalian Suhail, Saula amrukum insyaallah. Karena namanya mudah, persoalan ini pun dalam kemudahan. Jadi hanya dengan nama yang baik Nabi kita membangun tafakur, optimisme di kalangan para sahabat. Nah, baik ya teman sekalian yang saya hormati, jadi kembali kepada pembicaraan kita. Ikhwan sekalian, zalim besar kita di depan Allah. Allah menggembirakan kita dengan nikmat dan kita tidak mau gembira. Pulang anak sekolah dalam keadaan sehat, satu keadaan baik menggembirakan, nyatanya kita tidak terlalu gembira. Pulanglah sore hari suami kita pulang kerja, sehat walafiat, motornya pun tak lecet, apalagi orangnya. Allah berikan keadaan baik di depan Anda untuk menggembirakan Anda, nyatanya Anda tidak gembira juga. Kadang-kadang kita ngerasa pemberian manusia lebih banyak. Kemarin saya dikasih 5 juta sama orang. Ini saya berdoa, hasil dagang cuma 300.000. Jemaah sekalian, Allah tidak memberi sesuai hawa nafsu Anda. Hawa nafsu saya berdoa minta rezeki, Allah kasih uang 5 miliar. Tapi itu terjadi, itu hawa nafsu Anda. Makanya tadi saya katakan, berapa sih kebutuhan Anda? Kebutuhan Anda misalnya sehari 300.000. Kenapa Anda minta Allah kasih 10 juta? Jadi serahkannya ketahuan sekali. Wadiyadzubillah. Baik, jadi syukur kata beliau ilfamul ihsan wa nasruhu. Hakikat syukur Anda akui satu kebaikan, kemudian Anda menyebarkannya. Jangan sampai Anda kebenaran, kebahagiaan, ada kebaikan yang Anda tidak sebarkan kepada orang lain. Sebarkan kepada orang lain. Misalnya hari ini pulang kerja, sebelum pulang Anda dipanggil atasan, oh pulang, kau berjasa, kau akan dikasih apresiasi. Apresiasi apa? Lalu Anda dikasih misalnya mobil Fortuner. Aminin aja. Ini jangan diumpetin. Tapi ini yang harus disebarkan kepada orang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Karena nikmat yang tidak disebarkan, hakikatnya tidak dinamakan bersyukur. Kecuali di zaman dengki seperti sekarang. Kalau di zaman dengki seperti sekarang, lindungi nikmat Allah dengan menyembunyikannya. Enggak perlu disebarkan, iya, jangan sebarkan kecuali kepada orang-orang yang berhati bersih. Ya, makanya ketika Nabi Yusuf menyampaikan kepada Yakub, semalam saya bermimpi begini. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Yakub mengatakan, wahai anakku, mimpi itu tanda baik. Jangan sampai kakakmu tahu. Karena Nabi Yakub tahu bahwa kakak-kakak Nabi Yusuf ini hatinya hati kotor, hati benci. Maka terhadap orang-orang yang berhati benci, nikmat ini tidak usah diceritakan. Bahkan ulama kita mengatakan, lindungi nikmat Allah dengan mendiamkannya. Tetapi di hadapan orang-orang yang berhati beliau. Ataupun dengan kawan-kawan yang berhati bersih, kawan-kawan yang selalu inginkan Anda dalam kebaikan, ceritakan kepada mereka nikmat itu. Nah, maka jemaah sekalian yang saya hormati, saya terinspirasi sekali dengan doa seorang kaum salafus saleh. Beliau mengatakan, ya Allah, berikanlah aku nikmat yang lebih banyak, agar aku bersyukur lebih banyak lagi. Sebab kadang-kadang kalau tidak ada nikmat, syukur kita pun sedikit. Maka ya Allah, berikan aku nikmatmu yang lebih banyak, karena aku ingin bersyukur lebih banyak lagi. Wallahu a'lam. Kita masuk waktu? Ambillah. Wal farqu baina syukri wal hamd. Apa perbedaan syukur dengan alhamdulillah? Kadang-kadang kita dapat berita baik, alhamdulillah. Apakah itu syukur? Atau syukur dengan alhamdulillah dua hal yang berbeda? Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bainahuma umum wa khusus. Ada persamaan antara syukur dengan alhamdulillah, tapi ada juga perbedaan antara syukur dengan alhamdulillah.
Di mana perbedaannya? Annal hamda a'ammu min asy-syukur, fa innaka tahmadul insana ala sifatihi al-jamilati wa ma'rufihi wa la tashkuruhu illa ala ma'rufihi. Fa syukru la yakunu illa an ata. Dia mengatakan syukur lebih umum daripada alhamdulillah. Kenapa? Karena kita alhamdulillah lebih umum daripada syukur. Kenapa? Karena kita beralhamdulillah atas keadaan baik dan keadaan buruk. Tapi kita tidak bersyukur kecuali hanya atas keadaan baik. Misalnya hari ini gaji kamu naik, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tapi gaji kamu dipotong dulu 70%. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Jadi alhamdulillah berhubungan dengan keadaan baik juga berhubungan dengan keadaan buruk. Tetapi syukur hanya berhubungan dengan keadaan dalam keadaan baik saja. Maka tidak ada orang yang bersyukur atas keadaan buruk. Tetapi orang memuji Allah atas keadaan baik, begitu juga atas keadaan buruk. Ditinggal dari hal ini, maka alhamdulillah lebih umum daripada syukur. Tapi ditinggal dari aspek lain, syukur itu lebih umum daripada alhamdulillah. Karena syukur bisa dengan ucapan, bisa juga dengan perilaku. Masuk waktu ya? Ya, kita ajan dulu sebentar. Ya. Perbedaan syukur dengan ucapan alhamdulillah. Dari aspek sebab, alhamdulillah lebih umum. Karena alhamdulillah, baik sebabnya kebaikan atau sebabnya keburukan, kita ucapkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah lebih umum daripada syukur, tetapi dalam aspek sebab. Baik. Adapun dari aspek cara, syukur lebih umum daripada alhamdulillah. Karena alhamdulillah ini hanya dengan ucapan. Adapun syukur bisa dengan ucapan dan bisa dengan perbuatan. Sewaktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sampai kedua kaki beliau bengkak, beliau mengatakan, afala akunu abdan syakur. Kata Nabi, aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur. Jadi kesungguhan dalam ibadah tentu satu perbuatan sekaligus syukur. Jadi dengan demikian ditinggal dari sebab, ucapan alhamdulillah lebih luas. Karena alhamdulillah hadir dalam keadaan baik, hadir pula dalam keadaan buruk. Tapi ditinggal dari segi cara bersyukur lebih luas daripada cara beralhamdulillah. Karena alhamdulillah caranya cuma satu, begitu ucapan. Tetapi syukur caranya lebih luas, bisa dengan ucapan dan bisa juga dengan perbuatan. Setiap nikmat yang Anda kelola menjadi perbuatan baik, berarti Anda telah bersyukur dalam bentuk perbuatan. Allah berikan Anda uang, oke, lalu uang ini Anda keluar menjadi sedekah. Ini namanya Anda telah bersyukur dalam bentuk perbuatan. Baik, jadi dengan demikian kesimpulan, alhamdulillah lebih luas daripada syukur ditinjau dari aspek sebab. Tetapi syukur lebih luas daripada alhamdulillah ditinjau dari aspek caranya. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, itulah tentang perbedaan antara syukur dengan alhamdulillah. Kalau di kita ini kan kita ucapkan syukur alhamdulillah, itu bagus sebetulnya.
nggak ada yang salah. Masalahnya jadi rancisannya syukur itu alhamdulillah itu syukur. Bainahuma tadakhul. Memang ada tumpang tindih antara syukur dengan alhamdulillah. Karena kita jelaskan bahwa alhamdulillah lebih luas dari segi sebab, tetapi syukur lebih luas dari aspek cara. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, nabi-nabi terdahulu disanjung oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi mohon dengar baik-baik, Allah tidak pernah menyanjung nabi siapapun orangnya karena nasab. Melainkan semua nabi disanjung oleh Allah karena sifat. Nabi kita SAW, pernahkah Allah menyanjung beliau karena nasab beliau Quraisy? Enggak. Allah menyanjung beliau karena akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nah, Musa alaihi salam tidak disanjung oleh Allah karena nasabnya Bani Israel bersambung kepada Nabi Ibrahim. Tapi Allah menyanjung Nabi Musa dengan sifat dan akhlak. 2 kali dalam Al-Quran Al-Arab 144. Begitu juga Az-Zumar ayat 66. Allah menyanjung Musa wa kun minasyakirin. Jadilah orang yang selalu bersyukur. Ibrahim alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala pun tidak menyanjungnya dengan nasab, tapi menyanjungnya dengan sifat. Maka dalam surat Al-Isra yang ketiga Allah berfirman, innahu, Nabi Nuh maksud saya, Nabi Nuh tidak disanjung oleh Allah dengan nasab. Wahai Nuh, kau mulia karena engkau keturunan seorang nabi yang bernama Arya. Sanjungan untuk Nabi Nuh bukan karena nasab, tapi karena sebuah sifat. Innahu kana 'abdan syakura. Nah, ini pelajaran juga buat kita. Tidak perlu orang disanjung-sanjung karena nasab. Nasab itu tidak memberikan kemuliaan. Sebab kemuliaan itu hanya datang dari sifat dan perilaku. Saya mau nanya, Abu Bakar dengan Fatimah, segi nasab siapa yang paling indah? Ya? Antara Fatimah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ditinjau dari segi nasab, siapa yang paling mulia nasabnya? Ada yang mengatakan nasabnya Abu Bakar lebih baik? Tidak. Semua manusia mengatakan nasab Fatimah lebih bagus. Fatimah ayahnya Rasulullah SAW. Abu Bakar ayahnya adalah Abu Quhafah. Jadi dari segi nasab, jelas Fatimah ini lebih baik daripada nasabnya Abu Bakar. Namun ulama sepanjang sejarah ijma' bahwa Abu Bakar lebih mulia daripada Fatimah. Hadis Ibnu Umar beliau mengatakan, dulu Nabi masih hidup, kami selalu mengatakan manusia terbaik Abu Bakar, manusia terbaik adalah Umar, manusia terbaik adalah Utsman. Ini selalu kami ucapkan sehidup sepanjang hidupnya Nabi. Beliau mendengarkannya dan beliau tidak menegur, berarti betul. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, dulu sewaktu Nabi masih hidup, kami selalu mengatakan Abu Bakar lah yang paling mulia, lalu Umar lah yang paling mulia. Tapi aku enggak menyebutkan siapa nomor 3. Kata Ali begitu. Jadi nasab Fatimah jelas lebih baik daripada nasabnya Abu Bakar. Tapi Abu Bakar jelas lebih mulia daripada Fatimah. Sebenarnya maksudnya apa ini? Maksudnya seseorang tidak disanjung apapun nasabnya, tetapi disebabkan karena sifatnya yang bagus. Maka Khalifah Al-Ma'mun, dia tidak tersanjung karena nasabnya sama dengan nasab Rasulullah SAW, karena dia adalah tokoh Mu'tazilah di zaman itu. Ya, senasab dengan Nabi, ya, satu nasab dengan Nabi kita. Tapi bagaimanapun beliau adalah tokoh Mu'tazilah di zaman Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi sekarang ini saja ada orang yang membesar-besarkan nasab. Ya, kalau memang betul, alhamdulillah, nasab kami nasab Rasulullah, alhamdulillah kita bersyukur. Tetapi soal kemuliaan itu bukan soal nasab.
Itu perlu difahami. Baik teman sekalian yang saya hormati, insya Allah masih ada pertemuan lanjutan nama Allah Asy-Syakir. Sampai di sini untuk kali ini. Ada pertanyaan? Sesuai tradisi tidak ada. Baiklah, kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.